Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Tri. Sebagai kalimat penutup, sesungguhnya bagaimana pemerintah ini menjamin agar kebahagiaan ini bisa berkelanjutan hingga ke depannya? Jadi pemerintah sekarang ini mengimbangi yang tadi saya katakan, kebahagiaan yang ditujukan bukan hanya sampai pada covernya saja, sampai ke kantongnya, tapi diimbangi juga dengan penguatan SDM kita. Jadi penguatan SDM di negara kita ya. Saya kira saya mencontohkannya begini, misalnya data 12-10 tahun yang lalu ya, anggaran yang diprogramkan gitu ya untuk pemerataan akses pendidikan, beasiswa itu hanya 4,5 triliun. Sampai dengan hari ini, per hari ini yang ada di dalam catatan DIPA, Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran akses pendidikan untuk mereka dapat beasiswa itu lebih dari 7 kali lipat. Artinya 35 triliun sekian. Itu baru dari segi pendidikan formal. Belum lagi anggaran penguatan SDM lainnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan lain sebagainya. Artinya imbang semuanya antara apa yang untuk mempertebal kantong ekonomi, untuk mensejahterakan, untuk membuat kebahagiaan secara batin dan lain sebagainya. Pemerintah mengimbangkan hal itu, dan komitmen ini sudah menjadi tujuan bersama para menteri gitu ya, dan nggak terbatas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pembangunan manusia dan kebudayaan serta pemberdayaan masyarakat, tapi kementerian yang lain yang berada di kementerian koordinator lain juga fokus terhadap hal yang sama, apa yang menjadi arah dan kebijakan Pak Presiden yang sudah ditetapkan di dalam Perpres RPJMN dan juga Perpres RKP Rencana Kerja Pemerintah yang diperbarui setiap tahunnya. Baik, Prof. Gun-Gun, ini bagaimana caranya agar rasa haru yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini benar-benar tulus, bukan hanya seolah-olah pencitraan semata? Iya, saya sih positive thinking ya. Apa yang disampaikan oleh Presiden itu sinyal positif ya, dan itu dimulai saja dengan satu upaya yang tentu ini artikulasi dari komitmen ya, untuk kemudian menguatkan yang disebut dengan kesejahteraan di Indonesia. Yang paling penting, basis paling fundamental bagi saya, bukan karena saya orang kampus, tapi tidak ada peradaban di dunia yang maju menguat kalau kemudian alas pendidikannya itu lemah gitu. Jadi memang harus dimulai dari basis pendidikan, formal maupun non formal. Coba cek, hampir seluruh negara-negara besar maju di dunia itu basicnya dimulai dari investasi negara atas pendidikan. Kemudian yang kedua tentu adalah soal bagaimana menguatkan sumber daya manusia dalam pengalokasian sumber daya manusia itu yang terdistribusi dengan baik ke berbagai tempat ya. Dan itu kemudian salah satu peran yang bisa dimainkan oleh negara dalam konteks ini pemerintah itu benar-benar dioptimalkan. Contoh misalnya, banyak orang pintar di Indonesia tetapi kemudian dikalahkan ya sistem meritokrasi itu oleh kekelompokan, sehingga kemudian itu merusak tatanan kan. Jadi pendidikannya bagus tapi sistem meritokrasinya tidak bagus, sehingga kemudian menjadi pintu awal dari buruknya kinerja sistem. Sebagus apapun presiden akan kemudian mengalami yang disebut dengan Mobius strip atau berjalan di pita Mobius, non-orientable object, kalau kemudian sistem tidak kemudian ada tata kelolanya yang baik. Nah, yang terakhir bagi saya penting juga untuk memastikan bahwa yang namanya pemikiran melampaui periodisasi kekuasaan ya, itu penting. Jadi jangan sampai ganti kekuasaan, hal yang baik itu kemudian mengulang lagi dari nol. Kan harusnya berkesinambungan, bertahap, berkelanjutan. Jangan kemudian karena perbedaan kelompok partai politik atau koalisi partai politik, program-program yang bagus misalnya di kementerian, sebut aja kementerian X, Y, Z, udah bagus, kemudian harus kembali dari nol gara-gara misalnya desain kuasa politik yang kemudian meruntuhkan profesionalitas. Itu kalau itu semua berjalan, bagi saya akan menyumbang yang disebut signifikannya perubahan, dan itu akan berdampak pada kesejahteraan. Baik, Mbak Devi, kalau Anda melihat sendiri, ini kan kita berada di peringkat atas. Apa yang menjadi tantangan supaya kita akan tetap di atas? Ya, modal sosial kita adalah harapan.
Kenapa tadi ketika uang itu memang penting untuk bahagia, tapi manusia bisa tetap bahagia meskipun uangnya belum di tangan. Nah, ada harapan, spiritualitas itulah yang kemudian membuat negara kita, masyarakatnya ketika ada masalah sekalipun selalu hadir dengan harapan. Nah, sayangnya sekarang salah satu virus sosial dunia adalah kesepian. Orang yang kesepian itu kenapa? Karena nggak punya harapan. Data WHO menunjukkan per setiap jam itu ada 100 kematian akibat orang ngerasa nggak punya harapan. Nah, ini yang sekarang perlu terus ditingkatkan harapan ini lewat pemerintah punya banyak program yang dipastikan untuk mengejar hal-hal yang belum sempurna tadi, itu tinggal dikomunikasikan dengan baik agar harapan terus tumbuh. Ya, harapan terus tumbuh tapi jangan hanya berhenti menjadi harapan tapi menjadi nyata. Itu yang menjadi PR bagi pemerintah dan kita juga harapkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.